Suga BTS menyapa penggemar melalui siaran V-Live kasual setelah operasi bahunya untuk pertama kali. Pada 21 November, Suga BTS menyapa penggemar melalui siaran V-Live pertama kalinya. Dia tampil di depan penggemar setelah operasi bahu. Memakai kemeja kotak-kotak warna hitam putih, Suga terlihat masih memakai sling atau penyangga bahu. Seperti yang diumumkan Big Hit Entertainment, Suga diam-diam menjalani operasi bahu kiri pada 3 November lalu. Operasi dilakukan akibat dislokasi bahu yang dialami sejak 2012 akibat kecelakaan saat dia bekerja sebagai kurir pekerja paruh waktu saat masih trainee. Dalam V-Live yang berlangsung selama 53 menit, Suga menjawab pertanyaan para penggemar yang kebanyakan ingin tahu kondisi kesehatannya. Karena operasinya, Suga tidak dapat menghadiri konferensi pers comeback BTS pada tanggal 20 November sehubungan dengan dirilisnya B Deluxe Edition di seluruh dunia. Dia juga akan absen dari promosi BTS untuk sementara waktu untuk fokus pada pemulihannya. Suga mengaku sempat tidak bisa tidur setelah operasi bahunya karena merasa masih sakit. Dia juga mengaku tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali saat hari pertama setelah operasi. Bahkan wajahnya menjadi bengkak. Suga juga terlihat bisa menggerakkan pergelangan tangannya saat ini meski bahunya belum bisa dipakai untuk melakukan apapun. Sambil bercanda, Suga mengatakan bahwa penyangga bahu yang dipakainya sangat besar. Kalau dibuka, Holly bisa muncul dari sini, ujarnya. Tapi sekarang aku lebih baik, katanya menjawab pertanyaan penggemar. Selama V-Live, Suga meyakinkan penggemarnya dengan mengatakan, "Aku baik-baik saja, sakitnya hampir hilang semua dan denyutnya berkurang. Setelah menjalani operasi, itu benar-benar sakit sekitar 3 hari. Kamu tidak bisa tidur, tapi sekarang saya tidur nyenyak. Akhir-akhir ini, saya belajar bahasa Inggris dengan sangat rajin. Saya juga mengerjakan musik." Suga kemudian membuka tentang keputusannya untuk menjalani operasi. Awalnya dia tidak berpikir untuk melakukan operasi, tapi karena dia banyak melakukan adegan menari dan makin lama semakin terasa sakit, maka dia memutuskan untuk melakukannya saat usianya masih muda. Koreografi Black Swan membuat bahuku sakit, jelasnya. Dia juga berkomentar, "Saya pikir itu hanya efek samping dari kecelakaan. Itu terus berdenyut di hari-hari hujan. Jadi saya hanya berpikir itu karena saya mengalami kecelakaan itu. Tapi seiring waktu, itu menjadi lebih buruk. Ada saat di mana saya memutuskan bahwa saya perlu menjalani operasi. Saat merekam iklan kami, saya menyadari bahwa saya tidak dapat menahan botol 500 ml dengan tangan kiri saya karena sangat menyakitkan." Dia melanjutkan, "Sampai sekitar awal tahun lalu, saya berolahraga dengan sangat keras. Karena bahu saya sangat buruk, saya mencoba pilates dan terapi fisik dan banyak hal, tetapi tidak apa-apa ketika saya tidak tampil dan buruk ketika saya tampil." Akhirnya, ketika ditanya apa hal tersulit dari tidak berpartisipasi dalam promosi, Suga menjawab, "Sehari terasa sangat lama. Pada akhirnya orang perlu bekerja. Dulu aku punya jadwal setiap hari. Sekarang aku bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana saya bisa memiliki hari yang produktif?" Tetapi saat Suga masih dalam masa pemulihan, Suga juga mengaku belajar bahasa Inggris dan tetap membuat lagu. "Tapi aku pakai wireless keyboard," katanya. Suga juga mengatakan bahwa dia sedang diet untuk pemulihan yang lebih cepat. Jadi jika nanti penggemar melihatnya menjadi lebih kurus, rapper dengan nama Agusti ini mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Saat ditanya lagu favoritnya dalam album terbaru BTS, B, Suga menyebut lagu Telepathy yang ditulisnya bersama RM dan Jungkook. Sebelum menutup siarannya, Suga kembali mengingatkan para penggemar untuk tidak terlalu khawatir tentang kondisinya. "Aku janji akan kembali secepatnya," tuturnya. Sebelum siaran langsung hari ini, kemarin Suga BTS yang saat ini sedang dalam masa jeda karena operasi bahu mengejutkan semua orang, termasuk para anggota BTS itu sendiri, ketika dia membuat penampilan mengejutkan di siaran langsung comeback mereka. Selain menyapa penggemar, ia juga memberikan kabar terbaru tentang kondisi dan kesembuhannya. Suga melukai bahunya dalam suatu kecelakaan saat bekerja paruh waktu sebelum debut, dan cedera lama mulai muncul kembali baru-baru ini. Penggemar melihat rapper tersebut terlihat tidak nyaman selama konser online grup Map of the Soul One pada bulan Oktober, tetapi masih menjadi kejutan ketika media mengungkapkan Suga telah menjalani operasi bahu secara rahasia bulan ini.
Syukurlah, Suga dan anggota BTS lainnya terus memberikan kabar baik kepada ARMY dengan banyak pembaruan tentang kondisinya. Dalam siaran langsung baru-baru ini di YouTube, Jimin memberitahu penggemar bahwa prosedur Suga berhasil, mengungkapkan bahwa operasi tersebut adalah tindakan pencegahan untuk menghentikan cedera semakin parah. Sebelumnya, Suga meyakinkan para penggemar bahwa operasinya berjalan dengan baik melalui surat di Weverse. Dia juga memberitahu semua orang bahwa dia akan melewati beberapa jadwal mendatang, termasuk siaran langsung comeback BTS hari itu. BTS baru saja merilis album baru B, lengkap dengan judul lagu Life Goes On, dan mereka memutuskan untuk merayakannya bersama penggemar dengan mengadakan siaran comeback pertama mereka dalam 9 bulan. Sayangnya Suga tidak ada di sana secara langsung, tetapi dia mengejutkan semua orang dengan menyiapkan pesan khusus. Dalam klipnya yang diputar dalam siaran langsung dimulai, Suga mengungkapkan bahwa bahkan anggota BTS pun tidak tahu bahwa dia merekam segmennya sendiri. Rapper tersebut memberitahu ARMY betapa bahagianya dia menyambut mereka dan mengatakan bahwa dia saat ini baik-baik saja. Kemudian dia menerima panggilan telepon dengan anggota BTS untuk berbagi momen dengan penggemar secara langsung. Selama obrolan, dia mempelajari sedikit lebih banyak tentang kondisinya, mencatat bahwa dia saat ini tidak dapat menggunakan lengan kirinya. Suga menjalani operasi lebih dari 2 minggu lalu. Pasien bedah bahu biasanya mengenakan gendongan dan menahan diri dari getaran berat hingga 6 minggu. Meski begitu, Suga sekali lagi meyakinkan ARMY bahwa dia sedang dalam proses pemulihan. Dia juga mengungkapkan bahwa minggu depan dia akan memulai rehabilitasi. Meskipun paduan medis, program rehabilitasi bahu umumnya berlangsung selama 4 hingga 6 minggu, dan itu bisa lebih lama atau lebih pendek, tergantung pasien tertentu yang dihadapi. Sementara itu di sisi lain, Suga menjadi orang yang menginspirasi, tidak hanya ARMY, tetapi juga anggotanya J-Hope. Selama konferensi pers untuk album baru B, para anggota BTS merefleksikan tahun lalu, berbagi beberapa sentimen yang mereka curahkan ke lagu B yang menghibur. Bagi J-Hope, tahun 2020 dimulai dengan awal yang baik, tetapi banyak hal berubah dengan cepat ketika pandemi melanda. Kami melakukan banyak upaya, dan tahun itu bagus sejak awal. Kami membuat pencapaian besar dengan Map of the Soul. Namun karena situasi virus, saya sempat memikirkan pekerjaan saya secara mendalam, kata J-Hope. Tentu saja itu tidak menghentikan tahun untuk menjadi berkesan bagi ketujuh anggota. J-Hope mencatat betapa luar biasa melepaskan Dynamite untuk mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat yang bergengsi. Ditambah, mereka juga akan merilis album baru. Tetapi dengan begitu banyak pencapaian yang telah dicapai, apa yang J-Hope perjuangkan selanjutnya? Legenda rap dan dance tersebut mengungkapkan bahwa tujuan barunya tidak lain terinspirasi oleh sesama anggota Suga. Saya merasa sangat menyesal karena Suga tidak ada di sini sekarang, kata J-Hope. J-Hope menyesali masa hiatus selama konferensi pers, berbagi bahwa dia menyadari ketidakhadiran Suga sangat besar dalam pikirannya. Karena itu, setelah memikirkan kesehatan Suga sendiri, J-Hope mengungkapkan bahwa tujuan individu dan akhirnya adalah agar BTS tetap sehat. Dalam siaran langsung Jimin baru-baru ini, Jimin mengatakan dia telah mencoba bekerja berdasarkan fondasi pada kesehatannya sendiri, dan tampaknya J-Hope merasakan hal yang sama. Jadi bagaimana menurut Anda tentang pembaruan kabar Suga ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.